Setelah berpikir sebentar, Feng Ming langsung memesan. Atur penjaga untuk mengamati, dan biarkan penjaga mengambil tindakan jika perlu. Begitu perintah ini keluar, ras manusia di samping semuanya tercengang. Penjaga pribadi hampir menjadi yang terkuat di antara ras manusia sekarang. Kekuatan mereka telah melampaui iblis biasa sampai batas tertentu, dan itu adalah kunci umat manusia untuk mendapatkan kembali tempatnya di dunia ini. Dan ras manusia ini menanggapi tim pro penjaga ini dengan sangat serius. Ras manusia melangkah maju. Patriark, apakah ini terlalu serius? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang lainnya juga melangkah maju dan berkata, benar, Patriark, pengawal pribadi adalah kartu truf kita. Pada titik ini, apa yang harus kita lakukan jika ada risiko lain? Feng Ming langsung melambaikan tangannya. Jangan lupa, kekuatan iblis keluarga jauh lebih tinggi dari kita. Meskipun aku tidak tahu apa artinya mengirim orang setiap bulan, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa jika tujuan mereka adalah untuk membantai, kami tidak ada yang bisa menolaknya kecuali pro penjaga. Kecuali untuk pengawal pribadi. Perintahkan semua klan untuk berkemas dan bersiap untuk mundur kapan saja. Kami tidak memiliki kartu atau modal untuk disia-siakan sekarang. Yang bisa kami lakukan hanyalah meningkatkan dan memperkuat diri kami dengan hati-hati. Ini bukan hanya teori dasar untuk menghadapi situasi saat ini, tetapi juga sesuatu yang harus kami berhati-hati untuk waktu yang lama. Datang, melihat ras manusia lainnya masih agak tidak mau, Feng Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan bahu ras manusia, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang dijemput oleh saya, dan saya mengenal Anda semua dengan baik. Saya tahu betapa sulitnya bagi Anda untuk hidup di bawah penindasan iblis. Saya juga mengalami periode waktu itu. Saya mengerti bahwa Anda ingin mengalahkan iblis. Dan buktikan bahwa pikiranku sendiri juga mendorongmu untuk berlatih dengan tekad seperti itu. Tapi yang lebih penting daripada kehormatan yang dangkal adalah warisan ras manusia kita. Kita yang disebut orang kuat tidak kuat, dan begitu kita dikalahkan, itu adalah kekayaan keluarga yang telah kita kumpulkan begitu keras yang akan musnah di saat ini. Berapa tabungan kita karena Tuan? Kamu seharusnya tidak lupa, kan? Jangan lupa betapa sulitnya kita membangun kembali. Kata-kata Feng Ming dari hati ke hati akhirnya membuat ras manusia ini tenang, dan dengan cepat mengirim bawahan mereka untuk mengaturnya. Dengan semua persiapan ini, Feng Ming tidak duduk diam, dan memerintahkan semua klan di kota untuk mempersiapkan pemindahan, dan dia sendiri naik ke udara dan bersiap untuk duduk di sini. Setelah lawan tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, Feng Ming adalah landasan terakhir. Dia harus menahan serangan iblis dan mengulur waktu agar umat manusia mundur. Feng Xuan, kamu pergi juga. Ingatlah untuk mengatur yang tua dan yang lemah pergi dulu. Feng Xuanpo sedikit enggan, tapi dia masih menganggukkan kepalanya dengan tegas dan menoleh beberapa kali sebelum pergi dengan enggan. Dalam lingkungan seperti itu, setiap perpisahan bisa berarti perpisahan untuk hidup dan mati, atau bisa juga berarti bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Feng Xuan sangat jelas tentang berapa banyak hal yang perlu dia lakukan, dan lebih banyak lagi tentang apa yang dia pikul. Ini adalah metode kultivasi dan rahasia kultivasi yang telah dikumpulkan oleh tuan dan kakak laki-lakinya Feng Ming selama bertahun-tahun. Dia harus hidup, dan dia dapat meneruskan semua ini ke ras manusia berikutnya, dan hanya dengan begitu seseorang dapat dipilih di antara mereka. Dalam arti sebenarnya, seorang jenius yang bisa berdiri sendiri dan mempercayakan tanggung jawab penting. Feng Xuan kembali ke kota dan segera mengatur agar umat manusia mundur. Setelah berpikir sejenak, Feng Xuan pergi ke kamar secara pribadi dan melirik kedua wanita di dalamnya. Feng Xuan terdiam sesaat sebelum berbicara. Mungkin ada serangan iblis nanti, dan kalian berdua siap mundur kapan saja. Begitu kakakku dikalahkan, kita akan segera mundur tanpa ragu-ragu. Rouning menghentikan pekerjaan menjahitnya, melirik Feng Xuan, dan memberinya senyum manis. Saudari Feng Xuan telah bekerja keras. Saya sudah menyiapkan semuanya di sini, dan saya dapat mundur kapan saja. Apakah ada yang lain? Feng Xuan masuk ke dalamnya, melirik wanita di sebelahnya, dan berkata melalui transmisi suara. Apakah dia benar-benar seorang wanita manusia? Apakah tidak ada pertanyaan lain? Rouning kembali melalui transmisi suara. Seharusnya begitu. Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang dia, dan iblis-iblis itu berani dan agresif. Dia tidak menunjukkannya sama sekali. Sebaliknya, dia tampak agak jahat. Feng Xuan menghela nafas lega. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memberitahumu segera setelah ada berita. Rouning sedikit mengangguk, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi dia terus mengambil pekerjaan menjahitnya dan sibuk. Sejak dia memasuki tempat ini sebagai ras manusia, Rouning benar-benar merasakan perbedaan antara ras manusia dan ras iblis. Itu bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Tidak ada pertempuran yang membosankan setiap hari, tetapi setiap orang bekerja sama untuk mengatasi kesulitan di depan mereka. Menggali sungai, membangun kota, dan mempersiapkan makanan untuk tahun yang akan datang. Dengan kesatuan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Rouning sekarang adalah apakah ras manusia seperti ini bisa bertahan lama,
dan apakah itu yang diinginkannya. Tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengkonfirmasi hal ini. Oleh karena itu, ras manusia ini tidak bisa mati, dan dia akan melindungi mereka sepenuhnya. Sekali lagi, dia diam-diam mengirim pesan ke Feng Tianxing, berharap dia bisa melihat situasi di sini. Dan jika ada perubahan, dia secara alami akan segera mengambil tindakan. Tapi tidak lama setelah berita itu dikirim, pupil mata Rouning sedikit tertutup, dan saat ini wanita di sampingnya melihatnya, dan dia bersenandung pelan. Kenapa? Kamu tahu sesuatu yang serius lagi? Melihat wanita itu minum dari botol air dalam sekali teguk, Rouning hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Kekhawatiran akan relokasi sudah lama hilang di hatinya. Karena dia baru tahu dari Feng Tianxing bahwa dialah yang membunuh iblis, dan dia ingin menguji ras manusia ini untuk melihat apakah mereka memiliki kemungkinan untuk tumbuh dan mandiri. Rouning mengepalkan tinjunya sedikit, menatap Feng Xuan yang masih menyiapkan staf di luar pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyemangati mereka di dalam hatinya. Berperilaku baik, Sister Feng Xuan. Kali ini adalah ujian Tuan Feng. Kamu tidak bisa mengecewakannya. Di sisi lain, ketika Feng Tianxing berada ratusan mil jauhnya dari wilayah di bawah yurisdiksi umat manusia, dia tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke arah Keke. Ini akan menjadi pertempuran besar lain kali. Aku akan memberimu 2 syarat. Pertama, kamu tidak boleh bunuh diri. Kedua, kamu tidak boleh tertinggal. Kalau tidak, aku curiga kamu akan mati di lingkaran sihir dengan probabilitas tinggi. Keke mengangguk dengan cepat, dan mengambil langkah lebih dekat ke Feng Tianxing. Feng Tianxing hanya meliriknya dari kejauhan. Dia melihat perkembangan rumit dan intensif yang mengejutkannya, dan dia juga merasa bahwa orang-orang kuat di antara ras manusia sedang beraksi. Semua ini membuatnya menantikannya. Feng Ming, biarkan aku melihat apakah muridmu bisa membawa panji umat manusia.